Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Maulana Firdaus, NIM 2020103084, dan rekan saya Fitriana Yogi Novianti, NIM 2020103005, Puspita Suyahayung Ningtyas, NIM 2020103109. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu manajemen perusahaan multinasional. Pengertian manajemen perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan faktor utama dalam panggung bisnis internasional. Jenis perusahaan ini pada saat sekarang memegang peranan yang penting untuk sebagian besar transaksi. Kekuasaan dan pengaruh perusahaan multinasional makin menarik perhatian pemerintah karena makin besar pengaruh mereka. Subjek dalam perdagangan internasional secara tegas sangat memperhitungkan peran pemerintah yang besar dalam hubungannya dengan multinational corporation atau MNC. Menurut Kamus Ekonomi, perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasinya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan pelayanan di luar negaranya sendiri. Menurut pendapat Madura, perusahaan multinasional adalah sekelompok perusahaan yang mempunyai kendali operasi langsung dari berbagai negara yang berbeda, yang mempunyai kecenderungan dan mengarah pada perdagangan global akan penguasaan perusahaan secara geosentris. Dalam literatur lain mengenai ekonomi internasional, Hadi mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Menurut Kuncoro, multinational corporation adalah sekelompok perusahaan dari berbagai negara yang tergabung menjadi satu oleh ikatan kepemilikan bersama dan tanggap terhadap satu strategi manajemen bersama. Sedangkan Faisal mengetengahkan batasan tentang perusahaan multinasional dengan memperhatikan sejumlah sifat khasnya sebagai berikut. Perusahaan multinasional melakukan penanaman modal langsung di negara-negara asing dengan pendirian anak perusahaan atau cabang atau pengambil alihan sebuah perusahaan asing, di mana sasaran penanaman modal tersebut adalah pengawasan manajemen terhadap suatu unit produksi di suatu negara asing. Perusahaan multinasional ditandai dengan adanya perusahaan induk atau cabang perusahaan di berbagai negara dengan satu penampung bersama sumber-sumber manajemen, keuangan, dan teknik. Dalam hal ini melalui integrasi vertikal atau sentralisasi, pengambilan keputusan perusahaan induk bersama mengekalkan kedudukan monopolinya dalam hal teknologi, modal yang siap pakai, dan seterusnya. Kemudian motivasi bagi penanam modal langsung dan bagi pemilik anak-anak perusahaan asing serta cabang-cabang di pihak lainnya, terutama adalah penguasaan pasar dan pengawasan manajemen. Tujuan manajemen perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya melampaui batas satu negara. Sedangkan perusahaan domestik adalah perusahaan yang hanya beroperasi di dalam batas satu negara saja. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi perusahaan multinasional dalam mencapai tujuannya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan domestik. Sama dengan perusahaan domestik, tujuan perusahaan multinasional juga memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. Penetapan tujuan ini penting karena semua keputusan yang diambil harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Jika tujuan yang ditetapkan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba jangka pendek, bukan memaksimalkan kekayaan pemegang saham, maka kebijakan perusahaan juga akan berbeda. Kegiatan bisnis perusahaan multinasional. Usaha patungan. Usaha patungan biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan multinasional dan suatu mitra lokal.
Perusahaan multinasional yang bersangkutan membawa keunggulan spesifik perusahaan dalam pengetahuan, teknologi, atau modal. Sementara mitra negara tuan rumah secara tradisional membawa pengetahuan tentang lingkungan lokal. Biasanya perusahaan multinasional memilih mitra bukan stabilitas usaha patungan dari sudut pandang perusahaan multinasional. Karena hal ini menyediakan pengetahuan spesifik negara tuan rumah, tetapi juga memudahkan hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Perusahaan multinasional mempunyai alasan lain untuk berperan serta dalam usaha patungan, yaitu 1. Pemerintah tuan rumah dapat mengatur dan menekan perusahaan multinasional untuk menerima suatu mitra pribumi. 2. Perusahaan multinasional mungkin memerlukan suatu mitra supaya dapat memperoleh pengetahuan tentang lingkungan negara tuan rumah yang belum atau tidak kenal. 3. Mitra lokal dapat memberikan kepada perusahaan multinasional akses pada seluruh distribusi atau dapat membantu membuka akses pada bahan baku atau sumber daya lainnya. B. Proyek putar kunci. Suatu proyek putar kunci merupakan suatu transaksi paket yang mengharuskan perusahaan multinasional membangun suatu fasilitas produksi dan memberikan pelatihan bagi tenaga kerja yang diperlukan untuk mengoperasikannya, sehingga fasilitas dalam keadaan siap untuk mulai beroperasi setelah selesainya proyek. Biasanya proyek putar kunci untuk produksi yang distandarisasi. Jadi suatu proyek putar kunci menyangkut penjualan dari suatu fasilitas produksi operasional penuh. Proyek putar kunci dapat merupakan suatu alternatif atas ekspor atau atas aktivitas perusahaan multinasional apabila suatu pemerintah tuan rumah mengadakan pembatasan atas hal yang tidak diinginkan. C. Perlisensian dan pengaturan kontraktual. Kebanyakan pengaturan perlisensian menyediakan penggunaan teknologi, paten merek dagang atau KSP lainnya dari sebuah perusahaan luar negeri dengan pertukaran pembayaran atau upah. Upah itu biasanya meliputi surat pembayaran minimum dan mungkin juga menyangkut suatu persentase dari penjualan atau laba perusahaan luar negeri yang dihasilkan dari penggunaan lisensi. Ada sejumlah alasan lingkungan mengapa perusahaan multinasional lebih menyukai perlisensian daripada cara masuk lainnya. Pemerintah tuan rumah dapat melarang penanaman modal asing atau foreign direct investment. Risiko nasionalisasi atau pengendalian luar negeri mungkin terlalu besar. Ada juga alasan internal perusahaan multinasional. Pertama, terpenting adalah risiko penyebaran keunggulan pengetahuan perusahaan multinasional. D. Ciri-ciri perusahaan multinasional. Ciri-ciri perusahaan PMN berbeda dengan perusahaan lain dalam beberapa aspek, terlebih dengan ruang lingkupnya yang mencakup banyak benua, maka perusahaan ini memiliki karakteristiknya tersendiri. Beberapa ciri-cirinya adalah 1. Kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara. 2. Memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. 3. Memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. 4. Memiliki sistem modal ventura, lisensi, franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. 5. Biasanya memiliki subkontraktor untuk kegiatan produksi. 6. Menempatkan afiliasi di negara-negara maju. 7. Visi dan strategi berbasis global perusahaan multinasional. E. Kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional. 1. Kelebihan perusahaan multinasional: menambah devisa negara melalui penanaman di bidang ekspor, mengurangi kebutuhan devisa untuk ekspor di sektor industri, memodernisasi industri, ikut mendukung pembangunan nasional, menambah kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru. 2. Kekurangan perusahaan multinasional: keuntungan yang akan dialihkan ke luar negeri kepada pemegang sahamnya. Penyusutan atau depresiasi yang dalam praktek sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan agar tidak terkena pajak, dapat merusak kehidupan politik dan ekonomi negara. Kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. F. Kendala yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan multinasional.
Ketika manajer keuangan perusahaan multinasional berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan, mereka menghadapi beberapa kendala yang diklasifikasikan menjadi kendala lingkungan, peraturan, dan etika. 1. Kendala lingkungan. Setiap negara memberlakukan pembatasan lingkungannya masing-masing. Sejumlah negara dapat memberlakukan pembatasan terhadap anak perusahaan yang induk perusahaannya berada di negara yang berbeda. Persyaratan bangunan, pembuangan limbah, pengawasan terhadap pencemaran adalah contoh pembatasan terhadap anak perusahaan yang akan menimbulkan tambahan biaya. 2. Kendala peraturan. Setiap negara juga memberlakukan undang-undang peraturannya masing-masing yang berkaitan dengan pajak, nilai tukar, pembatasan pengiriman keuntungan, dan berbagai aturan lainnya yang akan berdampak pada arus kas anak perusahaan di negara tersebut. Karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat mempengaruhi arus kas, manajer keuangan harus mempertimbangkannya ketika merumuskan kebijakan perusahaan. 3. Kendala etika. Tidak ada suatu standar aturan bisnis yang berlaku untuk semua negara. Praktik bisnis yang dianggap tidak etis di suatu negara mungkin dianggap etis di negara lain. Hal ini bisa menjadi dilematis bagi perusahaan multinasional, karena jika perusahaan multinasional tidak ikut menerapkan praktik bisnis seperti itu, kemungkinan perusahaan kalah dalam bersaing. Dan jika menerapkan praktik bisnis tersebut akan mempengaruhi reputasi atau citra perusahaan di negara yang tidak mengadopsi praktik bisnis tersebut. Contoh perusahaan multinasional di Indonesia: 1. Google, 2. KFC, 3. Levi, 4. Epson, 5. Semen Indonesia, 6. Garuda Food, 7. Freeport Indonesia, 8. Unilever Indonesia. Sekian, terima kasih. Itu merupakan presentasi dari kelompok 6, yaitu perusahaan multinasional.